Hai, 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 apa kabar? Semoga baik-baik saja dan jangan lupa jaga kesehatan. Salam, Spirit. Apa arti sederajat? Sederajat maksudnya tidak ada yang lebih tinggi. Mempunyai kedudukan dan hak kewajiban serta kesempatan yang sama. Karena itu kesederajatan atau martabat seseorang tidak pertama-tama ditentukan oleh jenis kelamin, tapi oleh asal-usulnya sebagai manusia yang diciptakan Tuhan. Tinggi rendahnya kedudukan seseorang bukan karena ditentukan oleh jenis kelaminnya. Harga diri dan martabat dibangun oleh sikap dan perilaku baik bukan oleh jenis kelamin. Maka pada kesempatan ini kita akan membahas perempuan dan laki-laki sederajat. Nah, sebelum kita lanjutkan, apakah ada pertanyaan dari anak didik kami? Saya Miss. Tadi Miss bilang bahwa martabat atau harga diri seseorang tidak ditentukan oleh jenis kelamin, jadi karena apa Miss? Lalu yang kedua, apakah sama peluang kerja dan menduduki jabatan bagi perempuan dan laki-laki? Demikian Miss pertanyaan dari aku Vincent Sitohang. Terima kasih. Oke Vincent Sitohang, bagus sekali pertanyaanmu. Yang pertama, harga diri memang tidak ditentukan oleh jenis kelamin melainkan oleh sikap dan perilaku, oleh perbuatan-perbuatan baik. Sedangkan yang kedua adalah kesempatan mendapat peluang jabatan dan pekerjaan strategis ditentukan oleh usaha dan kerja keras seseorang bukan oleh jenis kelamin. Dengan kata lain bahwa segala sesuatu terbuka bagi setiap orang. Mengawali pembahasan tema ini, mari kita mulai dari langkah pertama, memahami pandangan masyarakat terhadap perempuan dan laki-laki. Sampai saat ini masih terjadi perlakuan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, bahkan tidak pernah sungguh-sungguh dipandang sama dan sederajat di tengah masyarakat. Di beberapa daerah atau suku di Indonesia masih ada kebiasaan, sikap, budaya, dan pandangan yang menempatkan seolah-olah laki-laki itu lebih hebat dari perempuan. Sebaliknya di beberapa tempat, perempuan justru mendapat perlakuan dan penghargaan yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Mengapa hal itu terjadi? Hal ini terjadi karena pengaruh adat dan budaya lokal yang sangat kuat dalam mempengaruhi interaksi sosial, termasuk dalam memperlakukan laki-laki dan perempuan. Nah, mari kita ikuti apa dan bagaimana pandangan suku Batak dan Minangkabau terhadap perempuan dan laki-laki. Nah, sekarang mari kita gali, apa, dan bagaimana pandangan orang Batak dan Minangkabau terhadap laki-laki dan perempuan. Siapa yang mau mencoba memberi pendapatnya? Morista Miss, berdasarkan artikel 1 dapat kita temukan pandangan orang Batak terhadap laki-laki dan perempuan sebagai berikut. Laki-laki lebih dihormati dan dihargai karena pembawa marga, diutamakan untuk mendapat pendidikan, menjadi kepala suku atau kerajaan. Laki-laki pemimpin acara adat, dan masih banyak lagi kelebihan laki-laki bagi orang Batak. Sedangkan perempuan tidak pewaris marga, kurang diberi kesempatan mengenyam pendidikan, ikut suaminya, memasak, membereskan rumah, dan melayani suami. Demikian yang saya tangkap pandangan orang Batak terhadap laki-laki dan perempuan. Terima kasih Miss. Terima kasih Morista, pendapatmu sudah bagus dan memang itulah pandangan orang Batak terhadap laki-laki dan perempuan berdasarkan artikel itu. Nah, supaya tidak lupa silahkan ditulis di buku tabel Spirit halaman 41. Sekarang artikel yang kedua, ada yang mau lagi mencoba? Rio Miss. Berdasarkan artikel 2, dapat kita temukan pandangan orang Minangkabau terhadap laki-laki dan perempuan. Perempuan mendapat posisi lebih tinggi dari laki-laki. Menganut paham matrilineal, yaitu mengikuti garis keturunan ibu. Pulang ke rumah ibu, tidak biasa dikatakan dalam adat Minangkabau pulang ke rumah bapak. Maka kalau terjadi perceraian, laki-laki yang keluar dari rumah dan kembali ke ibunya. Hal yang menarik lagi adalah perempuan yang mengatur keuangan dan bahkan hasil sawah atau ladang. Ditambah lagi kehormatan perempuan karena mempunyai hak suara yang sama dalam musyawarah adat. Demikian yang saya tangkap pandangan Minangkabau terhadap perempuan dan laki-laki. Terima kasih Miss. Oke, terima kasih Rio. Pendapatmu juga sudah sangat bagus. Meskipun masih ada hal lain yang bisa digali dari artikel itu, tapi tidak apa-apa.
Maka agar tidak lupa apa yang dikatakan Rio, silahkan anak-anak kami menuliskannya di tabel spirit halaman 42. Dan jika masih menemukan pandangan lain silahkan tambahkan sendiri, terutama peran laki-laki belum disebutkan Rio. Selamat mengerjakan. Setelah kita dalami pandangan masyarakat terhadap laki-laki dan perempuan, sekarang kita masuk pada langkah yang kedua, melihat fakta berbagai bentuk kesederajatan antara laki-laki dan perempuan. Dalam berbagai bidang pekerjaan atau profesi telah dijunjung kesederajatan perempuan dan laki-laki. Hampir semua bidang pekerjaan dan profesi ada perempuan dan ada laki-laki. Ini fakta yang menguatkan bahwa perjuangan untuk mewujudkan kesederajatan perempuan dan laki-laki semakin dirasakan di tengah masyarakat masa kini. Menjadi presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, anggota legislatif tidak harus laki-laki. Sekarang terbuka kesempatannya bagi siapapun. Demikian bidang yang lain. Nah, sekarang lihat gambar di buku Spiritmu halaman 43. Mari kita tentukan bidang kesederajatan apa itu dan jelaskan secara singkat. Coba kamu Cecilia Simamora. Oke Miss. Gambar yang pertama adalah gambar Ibu Megawati Soekarno Putri dan Bapak Presiden kita Insinyur Joko Widodo. Gambar ini melukiskan bentuk kesederajatan dalam bidang politik. Dalam rangka menjunjung tinggi kesederajatan dalam bidang politik, maka negara Republik Indonesia menganut sistem demokrasi yang memberi ruang dan peluang bagi siapapun untuk terlibat dalam dunia politik termasuk untuk menjadi pejabat. Demikian penjelasan singkat yang bisa saya uraikan pada kesempatan ini. Terima kasih Miss. Terima kasih Cecilia, apa yang sudah kamu uraikan sudah bagus. Good point untuk kamu. Nah, sekarang anak-anak kami, silahkan kerjakan secara mandiri gambar berikutnya. Tentukan kesederajatan dalam bidang apa itu, dan tuliskan secara singkat uraianmu pada buku Spirit halaman 43-44. Selamat mengerjakan. Untuk menguatkan anggapan bahwa perempuan dan laki-laki sudah sederajat, sekarang mari kita cari 5 bentuk pekerjaan atau profesi yang ada perempuan dan laki-laki dan tentukan bidang pekerjaan apa itu. Ibu guru akan berikan 2 contoh. Selanjutnya silahkan anak-anak kami pikirkan dan temukan lalu tuliskan di buku Spiritmu halaman 44. Nah, perhatikan contohnya. Bidang pekerjaan atau profesi yang ada perempuan dan laki-laki adalah guru. Bidang kesederajatan pendidikan. Contoh kedua dokter. Bidang kesehatan. Nah, demikian seterusnya. Silahkan kerjakan dengan baik. Sekarang kita masuk pada langkah yang ketiga, yaitu mendalami pandangan kitab suci dan dokumen gereja tentang kesederajatan perempuan dan laki-laki. Tuhan menciptakan perempuan dan laki-laki sederajat. Kitab suci menjelaskan bahwa perempuan dan laki-laki sama-sama diciptakan dan setara, maka harus diperjuangkan terus-menerus. Gereja menjunjung tinggi martabat perempuan dan laki-laki serta tegas melarang segala bentuk perendahan gender atas alasan apapun. Dalam Yohanes bab 8 ayat 2-11, Yesus memperjuangkan kesederajatan perempuan dengan cara membela dan membebaskan perempuan yang tertangkap berbuat zina. Yesus tahu dan sadar bahwa itu adalah jebakan dan cobaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka Yesus dengan penuh hikmat balik memberi keputusan ke tangan mereka dengan berkata, "Barang siapa di antara kalian tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Akhirnya tak satu pun yang berani, lalu meninggalkan tempat itu. Tindakan kedua dari Yesus terhadap perempuan sundal itu adalah tidak menghukumnya, bahkan menyuruh perempuan itu pergi dengan catatan supaya tidak berbuat dosa lagi. Nah, masih ada lagi tindakan Yesus dalam teks tersebut, silahkan kalian temukan. Perikop kedua adalah Matius bab 15 ayat 21-28. Setelah dibaca teks tersebut, tidak disebutkan secara eksplisit tindakan Yesus, namun setelah disimak bahwa Yesus mau meluruskan cara berpikir para muridnya untuk terbuka memberi pelayanan terhadap perempuan yang mempunyai iman kepada Tuhan. Yang kedua, Yesus hendak menegaskan bahwa dia diutus untuk semua orang, bukan pada kelompok atau suku tertentu. Lalu yang ketiga, Yesus pada akhirnya mengabulkan dan menerima permintaan perempuan Kanaan untuk disembuhkan Yesus anaknya. Yesus tidak peduli siapa yang meminta, asal sungguh-sungguh menunjukkan iman yang besar kepada Tuhan.
Selain pandangan kitab suci, ada juga pandangan gereja yang berbicara tentang kesederajatan perempuan dan laki-laki. Hal itu dapat kita temukan dalam KGK artikel 369, 371, dan 372. Silahkan baca secara pribadi di buku paketmu atau lihat dari Google. Nah, setelah dibaca mestinya anak didik kami menemukan inti dari masing-masing artikel itu. Mario Ginting bisa membantu teman-temanmu menyebutkan inti dari setiap artikel tersebut. Baik Bu, setelah saya baca dengan seksama, inti dari artikel 369 adalah pria dan wanita diciptakan Tuhan memiliki martabat yang sama, dan memiliki kelebihan masing-masing yang tidak dapat hilang, sedangkan inti dari artikel 371 adalah Allah menciptakan pria dan wanita secara bersama dan menghendaki agar mereka saling menolong satu sama lain. Tuhan mencipta manusia dari tulang rusuk laki-laki dengan tujuan agar tidak ada yang lebih tinggi melainkan sepadan dan sama derajatnya. Wanita adalah aku yang lain dari pria. Lalu inti dari artikel 372 adalah pria dan wanita diciptakan satu untuk yang lain. Tuhan menciptakan mereka untuk satu persekutuan pribadi, sehingga kedua orang itu dapat menjadi penolong satu untuk yang lain, sedangkan di pihak lain agar mereka saling melengkapi dalam kepriaan dan kewanitaannya. Demikian Bu inti dari ketiga artikel yang dapat saya pahami dan bagikan sama teman-temanku dimanapun berada sekarang. Sekian dan terima kasih. Super sekali jawabanmu Mario. Good point untukmu. Karena apa yang kamu utarakan tidak jauh berbeda dengan temuan dan pendapat ibu guru. Oleh karena itu, agar tidak lupa apa inti dari ketiga artikel tersebut, silahkan anak-anak kami menuliskan di buku Spiritmu halaman 45. Sekarang kita masuk pada langkah keempat yaitu, penilaian sikap dan penilaian keterampilan. Pertama, penilaian sikap. Kesederajatan perempuan dan laki-laki dikehendaki Tuhan dari sejak awal. Namun, kerap kali manusia tidak memahami kehendak Tuhan itu. Oleh karena itu, agar sikap dan tindakan kita sesuai dengan kehendak Tuhan, maka sangat diharapkan kita mampu menilai diri sendiri. Nah, sekarang nilailah dirimu dengan merenungkan setiap pernyataan refleksi berikut. Kemudian pikirkan, pertimbangkan lalu tentukan skormu pada tabel yang sudah disediakan pada buku Spiritmu halaman 45-46. Kedua, penilaian keterampilan. Memperjuangkan kesetaraan gender harus dilakukan secara konkret. Banyak cara bisa dilakukan untuk tujuan itu. Salah satunya menyerukan kesederajatan perempuan dan laki-laki di kelas, sekolah, atau ruang publik lainnya dengan membuat moto atau slogan. Nah, sekarang buatlah satu moto yang mampu mengajak semua orang untuk berani menjunjung tinggi kesederajatan perempuan dan laki-laki. Kerjakan sekreatif mungkin di buku Spiritmu halaman 47. Sangat dianjurkan anak didik kami menggunakan bahan-bahan bekas yang ada di rumahmu. Selamat mengerjakan. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di materi berikutnya. Dadah.